beberapa tugas sudah dilaksanakan, intinya sudah mulai memahami ya apa dan bagaimana arah dan tujuan dari perkuliahan kita di siang hari ini. Ya, tentunya setelah kemudian membaca buku saku sederhana dan PPT yang Pak Amin kemarin share, tentunya sudah terbayang. Oh iya, bahwa kuliah kita adalah kuliah yang sudah kita laksanakan setiap hari di pembelajaran kita. Bukan materi yang sulit, bukan kemudian materi yang asing, tapi sudah kita lahap tiap hari. Maka harapannya akan kita pertajam kembali bagaimana kemudian pengertian, bagaimana kemudian signifikansi unsur-unsur terkait dengan PLB. Nanti kelompok yang pertama bisa menyampaikan terkait dengan materi atau bab pertama selama 15 menit, kemudian nanti bisa dibuka ruang diskusi, kemudian nanti lanjut ke kelompok yang kedua untuk menyampaikan 8 SNP. Kami tadi di kelas 11 sudah menyampaikan dan alhamdulillah sudah bisa menyampaikan dengan baik, dan tentunya karena kita berbeda dengan mahasiswa reguler, tentunya akan lebih mampu memberikan sebuah sentuhan-sentuhan lain, memberikan sebuah intinya warna lain dalam perkuliahan kita, karena tidak sekedar teori yang kita paparkan, namun sudah berada pada tataran praktek yang kita lakukan dalam pembelajaran dan dalam pengelolaan lingkungan belajar kita di lembaga masing-masing. Ya, baik, karena waktu sudah sangat melaju dan sudah masih ada 45 menit kebersamaan kita, maka silakan untuk kelompok yang pertama bisa menyampaikan materi selama 15 menit, kemudian kelompok 2 juga 15 menit. Silakan untuk kelompok yang pertama. Oke, terima kasih Bapak. Saya kelompok pertama nggih. Saya cek teman-teman dulu sudah masuk Zoom apa belum? Bunda Sudah, Sri Bun. Mulyaningsih, sudah? Sudah. Bunda Vida Arinal? Sudah. Bunda Darmini? Sudah. Bunda Siti Noor? Yes. Bunda Priyanti? Sudah semua nggih? Bunda Priyanti dereng? Bunda Priyanti? Oke, kita mulai nggak apa-apa ya Bunda? Mulai sekarang nggih? Oke. Bun, Bun, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak dosen pengampu Bapak Aminuddin. Pada hari ini kelompok 1 akan menayangkan hasil presentasi yang telah kelompok 1 dibuat. Pada saat kelompok 1 mempresentasikan, teman-teman diharapkan memfokuskan mata dan telinga nggih terhadap apa yang disampaikan. Ketika ada yang kurang jelas atau kurang paham dan dimengerti, teman-teman dapat menayangkan dengan cara klik tombol raise hand. Di akhir presentasi akan dipilih 3 penanya. Oke, sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, kelompok 1 untuk yang bisa share siapa ya Bunda? Share screen-nya. Sudah? Oke, terima kasih Bunda Priyanti. Untuk slide pertama Bunda. Slide pertama. Oke, kelompok 1 akan membahas tentang pengertian, fungsi dan urgensi penataan lingkungan belajar. Perkenalkan kelompok 1. Bunda, slide 2. Oke, saya sendiri bernama Rina Minawati Rahayu dari TK Islam Astamitra Purwodadi. Yang kedua, Bunda Darmini. Ada Bunda?
Yang ketiga Ada, Bunda Bunda. Arinal Hakia ada. Ada Bunda Oke. dari Purwokerto juga. Oke Bunda. Oke, terus dari Bunda Siti Noor Aryani. Hadir Bunda Siti Nur Aryani, bukan Siti Oh. Noor Aryani. Maaf Bunda Siti Noor Aryani nggih. Tinur. Nur. Oke Bunda. Terus selanjutnya Bunda Priyanti ada. Bunda Priyanti terpental nggih? Ada Bunda itu yang presentasi yang berbagi. Oke, terus selanjutnya slide-nya Bunda Sri Mulyaningsih dipersilakan untuk slide yang ketiga. Ya Bun, terima kasih Bun. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan yang ke slide ketiga ya. Apa itu pengelolaan lingkungan belajar? Menurut istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan dan memperlakukan. Namun kata apa itu? Kurang besar Bun. Bentar Bun. Bentar aku lihat dari sini sebentar. Maaf. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang berarti sama dengan istilah pengelolaan. Suaranya bagaimana? Suaranya ini kok nggak begitu terang ya? Ada Bunda. Jelas Ada, Pak? jelas Pak. Jelas. Ya. Oke, halo. Suaranya nggak yang presentasi tadi coba. Jelas nggak, Halo? Pak? Iya, jelas nggak Pak? Oke ya sudah jelas ya. Agak keras nggak apa? Nah itu oke. Ya, Oh iya. silakan. Maaf saya ulangi ya Pak. Mana tadi? Pengelolaan yakni sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar efektif. Harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai suatu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris, environment diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan lingkungan atau suasana. Dan menurut Sianturi Ernabila, itu pengelolaan lingkungan belajar adalah sebagai suatu mengordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar adalah proses kegiatan yang terorganisir, terintegrasi, terencana dalam menyiapkan tempat, suasana lingkungan yang mendukung proses pembelajaran secara efektif, efisien, dan terfasilitasi dengan baik. Penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan, termasuk seluruh aksesoris yang digunakan, baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran Mebeler, Bun. Oh, mebeler. Bentuk, warna, ukuran, jumlah dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Ada banyak model penataan lingkungan belajar yang dapat diterapkan. Semua model memiliki karakteristik yang berbeda.
Namun, semuanya memuat prinsip pembelajaran PAUD yang sama. Di Indonesia, model pembelajaran yang banyak digunakan satuan PAUD ada 3 macam, yaitu model sudut, area, dan sentra. Yang pertama, sudut. Model pembelajaran sudut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Model ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Ciri Montessori satu. Bun, maaf ada ini ya. Ada apa, suaranya ada yang nimbal ya? Bunda Ya, Kami suaranya. Baik, terima kasih. Dilanjut ya, Bun. Ciri Montessori 1. Ini yang menggema siapa, suaranya siapa ya? Karmiati suaranya agak. Suka aja ya. Enggak aja paling Pak. Oke, yuk silakan. Yuk agak dipercepat ya. Gini Pak. 15 menit waktunya. Ciri Montessori 1, accessibility dan availability atau mudah diakses dan tersedia. Yang kedua, freedom of movement and choice. Ada kebebasan bergerak dan memilih. Yang ketiga, personal responsibility atau penuh tanggung jawab personal. Yang keempat, reality and nature, ya, nyata dan alami. Yang kelima, beauty and harmony, indah dan selaras. Monggo Bunda dilanjut, Bunda Rina. Oke, Bunda Fidarinal. Oke, makasih. Saya lanjut ya, Bunda-Bunda. Yang kedua, model area. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk pengembangan semua aspek. Terus kemudian ada model sentra yang dikembangkan tidak berbeda dengan sistem area. Perbedaan tampak dalam pengelolaan kelas. Dalam model area, semua anak bebas bergerak di semua area yang dikelola oleh seorang guru. Dalam model sentra, anak bebas memilih bermain yang disiapkan dalam satu sentra. Bermain dari satu sentra ke sentra lainnya setiap hari. Setiap sentra dikelola oleh seorang guru. Proses pembelajaran dengan menggunakan 4 pijakan, yaitu pijakan penataan alat atau pijakan lingkungan, yang kedua pijakan sebelum main, kemudian pijakan selama main, dan terakhir pijakan setelah bermain. Keragaman main atau disebut juga densitas main memfasilitasi untuk dapat memilih mainan sesuai dengan minat kebutuhan anak. Udah Bun. Oke, selanjutnya Bunda Darmini. Bunda, mengelompokkan salah ya. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar ada beberapa nih. Ini ada yang performance atau tampilan atau konten dan isi merangsang. Dari performance itu merangsang atau mengundang anak, inviting classroom. Yang konten atau isi memfasilitasi multi sensor anak, kesempatan beraktivitas bagi anak. Fungsi penataan lingkungan belajar, fungsi desain setting penataan lingkungan belajar indoor atau outdoor yang tepat atau sesuai, apik dan baik. Yang pertama, dapat meningkatkan potensi kecerdasan jamak anak usia dini adalah sebuah rencana yang sengaja dirumuskan untuk memandu proses pelaksanaan pembelajaran agar menunjang peningkatan kecerdasan jamak anak, kecerdasan linguistik, logis matematis, spasial, kinestetik, musika, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis yang didukung dengan perangkat pembelajaran berupa lesson plan, activity atau aktivitas rencana pembelajaran.
Lanjut, Bunda. Selanjutnya Bunda Siti Nur Aryani. Terima kasih. Fungsi penataan lingkungan belajar yang kedua yaitu meningkatkan motivasi belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengoptimalkan proses belajar. Penataan lingkungan belajar yang baik dapat mengoptimalkan proses belajar siswa dengan meminimalkan gangguan dan meningkatkan fokus siswa. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan guru dan mengurangi stres dan tidak ada gangguan. 5. Mengembangkan keterampilan sosial. Penataan lingkungan belajar yang baik dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama dan komunikasi. Terima kasih, monggo dilanjut. Oke, selanjutnya slide yang ke-8, Bunda. Bunda Priyanti. Bunda Priyanti, HP-nya masih error, Bunda. Diisi sama Bunda Siti Nur Aryani lagi ya. Nggih. Syarat penataan lingkungan belajar anak usia dini. Yang pertama yaitu mencerminkan selera anak. Merefleksikan selera anak yaitu dengan memfasilitasi mengatur lingkungan belajar harus mempertimbangkan karakteristik, kemauan, kesukaan, dan motivasi belajar anak, baik dari segi kegiatan yang menyenangkan serta fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, ruangan yang cukup untuk bergerak, dan memiliki kelengkapan APE dalam, luar, dan lain-lain. 2. Bertujuan untuk perkembangan dan pembelajaran anak yang optimal, seperti menumbuhkan keseluruhan dimensi perkembangan anak secara holistik, multisensori, mendukung perkembangan intelijensi anak yang lebih baik, dapat mengembangkan kemampuan dasar akademik, menggembirakan, aman, tentram, dan natural, mengarahkan pendiferensiasian pesan-pesan pembelajaran baik pada kognitif, efektif maupun psikomotor. 3. Berpijak pada pembelajaran efektif. Hal-hal yang harus dipahami oleh pendidik dalam perencanaan penataan lingkungan belajar secara efisien yaitu 1. Pendidik menguasai ruang lingkup pembelajaran. 2. Pendidik menguasai cara untuk membuat anak aktif. 3. Pendidik memahami karakteristik perkembangan anak. 4. Pendidik memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri secara baik. Lanjut, Bunda. Yang kelima, belum, Bunda. Yang kelima, pendidik dapat menangani anak secara baik dalam pembelajaran profesional dan bijaksana. Lanjut, Bunda. Silakan Bunda Rina. Oke, ya Bunda. Urgensi atau peranan penting penataan lingkungan belajar AUD. Pertumbuhan dan perkembangan anak AUD bersifat dinamis, lebih peka, sensitif, dan terhadap penerimaan rangsangan selama fungsi fisik serta psikis sudah mampu menanggapi stimulus-stimulus yang diberikan. Maka akan menyebabkan individu yang bersangkutan selalu tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju, serta berkesinambungan. Karenanya diperlukan penataan lingkungan yang dapat merangsang atau memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Nah, yang pertama itu adalah mampu membantu dalam pengembangan berbagai aspek perkembangan anak secara optimal. Yang kedua, anak merasa nyaman, tidak stres dan tegang. Yang ketiga, meningkatkan gairah atau motivasi belajar. Yang keempat, belajar lebih efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan kemampuan kemandirian rasa percaya diri pada diri anak. Nomor slide ke-10, Bunda.
Nah, ini adalah permasalahan yang ada di lembaga masing-masing nggih. Yang pertama di TK Pertiwi Semarang, Bunda dipersilakan. Oke. Karena lahan sempit maka dibangun menjadi 2 lantai. Peserta didik baru kadang-kadang merasa takut untuk naik ke lantai atas meskipun sudah didampingi atau ditemani oleh orang tua. Oke, yang kedua, Bunda di RA Al-Hikmah Kemuning. Di RA Al-Hikmah Kemuning kurangnya ruang kelas dengan murid yang begitu banyak, sedangkan pembangunan lantai 2 untuk kelas di SDIT kami berusaha untuk solusinya mengusahakan agar lantai 2 bisa diminta untuk kegiatan di RA. Oke, selanjutnya Yaitu di TK Mandiri 2 Wonosalam Demak, kurangnya pemeliharaan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah seperti meja, kursi, papan tulis, kipas angin, dan pojok baca memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Namun seringkali fasilitas tersebut rusak atau tidak terawat dengan baik karena kurangnya sistem pemeliharaan yang rutin atau keterbatasan anggaran. Oke, selanjutnya di TK Islam Samitra, permasalahannya adalah ruangan Optiklas itu jadi satu di KPM. Jadi semua kursi dan meja itu ditata kembali setelah Optiklas. Dan yang kedua itu adalah outdoor yang terlalu panas, tidak ada penutupnya. Selanjutnya, Bunda, di TK slide ke nomor 5 sama 6, Bunda. Oke, nomor 5 saya bantu baca jawab nggih, Bunda Priyanti nggih. TK Budidaya Meranggen, keterbatasan tempat belajar kelompok B dengan murid yang jadi anak kurang leluasa untuk tempat belajar. Yang keenam dari TP Asia, Bunda Vida. Oke. TP Asia Purwodadi belum tersedianya tempat khusus untuk area tidur, area bermain, area makan. Jadi satu tempat untuk satu semua, ganti-ganti gitu. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, terima kasih. Adakah pertanyaan? Kami membuka 3 pertanyaan. Silakan tombol raise hand-nya, Bunda. Oke, dari Bunda Mursida, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menantang bagi semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Ditampung dulu, enggak apa-apa, Rina. Oke, Pak. Ya, nanti pada intinya kalau kita sedang presentasi ini kan tentunya tidak mungkin akan terjawab semua di presentasi kita karena waktunya hanya 15 menit, hanya 1 jam. Sehingga di pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa dijawab melalui WA Group. Itu masih Pak Amin pantau. Jadi jika memang tidak tersampaikan melalui presentasi ini, maka bisa dilanjutkan ke WA Group kita untuk menjawabnya. Dan nanti bisa dibahan diskusi yang tidak harus dijawab hari ini, tapi bisa besok, bisa lusa, bisa kemudian hari berikutnya untuk tetap menghidupkan suasana pembelajaran dalam WA Group kita, gitu ya. Ya silakan, ada Nur Aini, ada Yasmin. 3 orang aja sudah cukup. Mbak Rina, silakan dilanjutkan. Oke Pak, terima kasih. Monggo Bunda Nur. Pertanyaannya kami tampung dulu nggih sama Bunda Aliska, monggo. Ya, terima kasih Bunda. Saya mau bertanya, dalam model pembelajaran sentra ada pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah bermain. Di dalam pijakan tersebut apa yang dilakukan? Misalnya dilakukan saat pijakan sebelum main, selama main, dan setelah bermain. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya Bunda Aliska.
kita ganti ya, Bunda Yasmin, monggo Bunda. Baik, terima kasih Bunda. Saya ingin menanyakan yang pertama, untuk RA Al-Hikmah, tadi kan yang lantai 2 dipakai untuk SD, begitu ya. Kemudian kenapa kok justru malah keinginannya lantai 2 untuk RA? Padahal bukankah itu malah menjadikan kita repot kalau RA di lantai 2 itu kan nanti harus butuh pendampingan dan sebagainya. Itu mohon jawabannya. Kemudian yang kedua untuk TPA Aisyah. TPA Aisyah ini maksudnya adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau tempat penitipan anak. Di sini ada tempat tidur tadi ya. Menurut saya kalau ini adalah tempat pendidikan Al-Quran, maka mungkin kebutuhan tempat tidur tidak begitu urgent. Kecuali kalau ini adalah tempat penitipan anak, maka yang namanya tempat penitipan anak sebagai sarana atau prasarana yang standar itu memang harus ada tempat tidur. Nah, ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, monggo Bunda Vida ingin menjawab. Terima kasih Bunda Rina, terima kasih Bunda Yasmin. Untuk pertanyaannya, ini TPA yang kami maksud di lembaga saya itu Taman Penitipan Anak Bunda. Jadi itu satu ruangan, sebenarnya ada tempat tidur ada, cuma ruangannya yang nggak ada Bun. Jadi untuk kasur, bantal, guling itu tersedia. Cuma karena ruangannya hanya satu, nggak ada sekat. Jadi pagi untuk kegiatan belajar mengajar, terus habis itu lanjut ke makan. Tempatnya juga di situ sama. Habis makan udah diberesin, lanjut kita naruh gelar kasur Bun. Jadi kalau kasurnya itu ditumpuk, kalau nggak kepake ditumpuk, kalau mau tidur digelar. Ya jadi satu tempat ya untuk semuanya ngeten. Kendalanya ya memang karena tanahnya cukup banyak untuk itu gitu. Semoga nanti bisa bikin atau enggak bikin sekat lah Bun ngeten. Nggih. Ngoten begitu Bunda Yasmin. Terima kasih. Udah Bunda sampun Bunda Rina. Nggih, Bunda. Mohon maaf Pak, masih ada waktunya atau kami tutup? Ya, saya kira untuk yang terkait dengan tadi pertanyaan pijakan awal, pijakan saat dan pijakan sudah, ini kan nanti ada pembahasan tersendiri yaitu dengan tema model-model pembelajaran. Jadi mungkin tadi hanya sekedar menyampaikan, tapi paling tidak memang bagusnya belum masuk ke arah sana. Nanti ada tim atau ada kelompok sendiri yang membahas tentang model-model pembelajaran, ya. Karena memang tapi yang bertanya juga tidak salah karena Anda sudah mengutip, mensepil gitu kan, terkait dengan model-model pembelajaran. Nanti mungkin kita kan masih pada batas teori bagaimana, apa tujuan, fungsi, kemudian pentingnya urgensi daripada PLB, namun sudah tadi tersampaikan terkait dengan model pembelajaran. Saya kira itu Mbak Rina, karena masih ada satu kelompok yang akan tampil, bisa mungkin disimpulkan dari tutup. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Sekian dari presentasi kami ya Pak, kelompok 1 atas ketenangannya dan mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata kurang jelas atau tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kelompok 1 yang telah menyampaikan terkait dengan pengertian dan lain sebagainya. Semoga semakin mempertajam terkait dengan pembahasan kita terakhir ya. Tetap Rina, rileks dan merona ya. Baik, kita masuk ke kelompok yang kedua terkait dengan setiap sesuatu yang kita laksanakan harus pakai dasar. Harus ada pijakan teori, harus ada regulasi yang memayunginya.
Maka sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan penataan di indoor, outdoor, pagar, toilet, dan lain sebagainya, kita akan bersama untuk mendengarkan dan mencermati terkait dengan 8 standar nasional pendidikan atau SNP ya. Silakan kepada Umul Isnaini, Intan Permatasari, dan Wiji Astuti ya untuk bisa menyampaikan bab yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan bab tentang standar pengelolaan pendidikan. Saya Intan Permatasari Putri Marhar, Ibu Umul Isnaini, dan Ibu Wiji Astuti. Apa itu standar pengelolaan pendidikan? Standar pengelolaan pendidikan adalah salah satu standar nasional pendidikan yang mengatur tentang tata kelola satuan pendidikan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada mutu. Tujuan utama menjamin terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, menata fungsi-fungsi manajerial agar proses pembelajaran berjalan optimal, menjadi pedoman kerja kepala sekolah, pengelola, dan guru atau dosen. Komponen standar pengelolaan pendidikan. Komponen standar pengelolaan pendidikan mencakup bagian-bagian penting yang harus diterapkan oleh satuan pendidikan untuk menjamin proses belajar mengajar yang bermutu. Berikut ini adalah komponen-komponen utamanya. Yang pertama, perencanaan program, 2, pelaksanaan rencana kerja, 3, pengawasan dan evaluasi, 4, kepemimpinan pendidikan, 5, sistem informasi manajemen, 6, pengembangan profesionalisme pendidik. Yang pertama, perencanaan program. Perencanaan program adalah langkah awal dan paling strategis dalam pengelolaan pendidikan. Tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan pendidikan memiliki arah yang jelas, sistematis, dan sesuai kebutuhan peserta didik serta lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama, penyusunan visi, misi, dan tujuan. Visi, gambaran ideal masa depan suatu pendidikan. Misi, cara-cara strategis untuk mewujudkan visi. Tujuan, hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. 2, analisis kebutuhan, evaluasi kondisi satuan pendidikan, sumber daya manusia, sarpra serta peserta didik, dan lain-lain. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, analisis SWOT. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja tahunan. Program kerja bidang kurikulum, kesiswaan, keuangan, SDM, dan sarana prasarana, penetapan indikator keberhasilan dan waktu pelaksanaan, keempat, pembuatan kalender pendidikan, jadwal kegiatan belajar mengajar, hari efektif belajar, libur akademik, ujian, dan kegiatan non-akademik. Kelima, penetapan anggaran dan sumber daya, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, alokasi dana sesuai prioritas program. Tujuan perencanaan program menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan, menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan arah dan target, mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja adalah proses mewujudkan program-program yang telah direncanakan dalam bentuk tindakan nyata. Tahapan ini berfokus pada implementasi kegiatan agar tujuan satuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Unsur-unsur pelaksanaan rencana kerja yang pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, menyusun dan melaksanakan RPP atau RPS, melaksanakan kurikulum sesuai jadwal dan silabus, penerapan metode pembelajaran yang sesuai karakter peserta didik. Yang kedua, koordinasi pelaksana. Kepala sekolah mengkoordinasikan semua elemen, guru, TU, tenaga pendukung. Pembagian tugas yang jelas dan adil, membangun komunikasi kerja yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana. Menyediakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan fungsional, pemeliharaan fasilitas penunjang pembelajaran, pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan non-akademik, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, kegiatan sosial, menumbuhkan minat, bakat, dan keterampilan siswa secara holistik. Yang kelima, pelaksanaan program penunjang, pelatihan guru,
peningkatan kompetensi staf, kegiatan kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, monitoring pelaksanaan program dan pencatatan hasilnya. Tujuan pelaksanaan rencana kerja menjamin seluruh rencana terlaksana secara sistematis, memberikan arah dan tanggung jawab pada setiap pelaksanaan program, mewujudkan visi dan misi satuan pendidikan dalam tindakan nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Umul. Baik Bunda, terima kasih. Yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan berjalan sesuai rencana, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan berikutnya. Komponen pengawasan dan evaluasi yaitu monitoring berkala, evaluasi proses dan hasil, pelaporan dan dokumentasi, tindak lanjut, dan perbaikan. Untuk monitoring berkala dilakukan oleh kepala sekolah, koordinator, atau dosen penanggung jawab. Observasi langsung terhadap proses pembelajaran dan administrasi, pengumpulan data melalui wawancara, angket, dan atau dokumentasi. Untuk yang kedua yaitu evaluasi proses dan hasil. Evaluasi terhadap proses pelaksanaan, input, metode, waktu, dan keterlibatan. Evaluasi hasil belajar peserta didik, penilaian formatif dan sumatif, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu pelaporan dan dokumentasi, yaitu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis, dokumentasi hasil evaluasi sebagai dasar akuntabilitas dan transparansi. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut dan perbaikan, itu merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan evaluasi, revisi program atau strategi pembelajaran, pemberian penghargaan atau pembinaan terhadap pelaksana kegiatan. Tujuan dari pengawasan dan evaluasi adalah menilai efektivitas pelaksanaan rencana kerja, menjamin kualitas proses dan hasil pembelajaran, memberikan umpan balik bagi peningkatan mutu, mendeteksi dini penyimpangan atau kendala pelaksanaan. Prinsip pengawasan dan evaluasi yang efektif yaitu objektif dan berbasis data, terencana dan berkelanjutan, melibatkan semua unsur yang relevan, mendorong perbaikan bukan sekedar penilaian. Lanjut, Bun. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kependidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan seorang pemimpin satuan pendidikan seperti kepala sekolah, pengelola PAUD, atau dosen koordinator untuk menggerakkan, mengarahkan, memotivasi semua unsur dalam lingkungan pendidikan agar tujuan pembelajaran dan pengembangan peserta didik tercapai secara optimal. Peran utama kepemimpinan pendidikan yaitu satu sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, mendorong inovasi dalam proses belajar mengajar, memberi dukungan dan supervisi kepada guru. Yang kedua, sebagai manajer organisasi, menyusun perencanaan dan mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya manusia, waktu dan anggaran, menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang selanjutnya, sebagai agen perubahan, itu mendorong budaya belajar yang dinamis dan kolaboratif, mengadaptasi kebijakan baru dan teknologi pendidikan, memfasilitasi pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional. Yang keempat yaitu sebagai teladan etika dan moral, menunjukkan integritas, kejujuran, dan kedisiplinan, menjadi panutan dalam membentuk karakter peserta didik dan tenaga kependidikan. Ciri-ciri pemimpin pendidikan efektif: 1. Visioner dan berorientasi pada mutu, mampu berkomunikasi dengan baik, responsif terhadap kebutuhan lingkungan belajar, memberi ruang partisipasi dan apresiasi. Contoh praktik kepemimpinan di lingkungan belajar: yang pertama, kepala sekolah dengan rutin melakukan supervisi kelas. Yang kedua, dosen koordinator yang menginisiasi
inisiasi evaluasi kurikulum, pengelola PAUD yang melibatkan guru dan orang tua dalam pengambilan keputusan. Lanjut, Bun. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah perangkat sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data pendidikan secara sistematis dari terintegrasi guna mendukung pengambilan keputusan di satuan pendidikan. Fungsi utama sistem informasi manajemen atau SIM yaitu yang pertama pencatatan dan pengolahan data. Data peserta didik seperti absensi, nilai, perkembangan belajar, data pendidik dan tenaga pendidikan, data keuangan, sarana prasarana, dan jadwal kegiatan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu laporan perkembangan akademik dan non-akademik, dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan sekolah, pemantauan capaian kinerja dan efektivitas program. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas, menyediakan akses informasi yang terbuka bagi pengelola, guru, siswa, dan orang tua, mempermudah audit internal dan eksternal, meningkatkan kepercayaan publik terhadap satuan pendidikan. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi manajemen, otomatisasi proses administrasi seperti daftar hadir, penilaian, dan surat menyurat, mengurangi beban kerja manual, mendukung integrasi antar bagian, kurikulum, kepegawaian, dan keuangan. Contoh sistem informasi manajemen yang umum digunakan yaitu untuk sekolah dasar dan menengah seperti Dapodik atau mungkin di TK umum seperti itu, untuk EMIS di madrasah, untuk SIAKAT sistem informasi akademik di perguruan tinggi, untuk SIM PAUD untuk layanan PAUD. Syarat sistem informasi manajemen yang baik yaitu mudah digunakan, aman dan melindungi data pribadi, terintegrasi dan dapat diperbarui, mendukung akses data secara real time. Sudah, Bunda? Selanjutnya Bunda Wiji, monggo. Ya, silakan, waktunya kurang 2 menit lagi. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan profesionalisme pendidik. Pengembangan profesionalisme pendidik adalah upaya sistematis untuk Ini itu dari ambilannya nih. Rusak ini sepertinya bocor. Diambil lagi aja, Intan. Baik, Pak. Ini sepertinya masalah ini sepertinya. Ya, saya. 6. Pengembangan profesionalisme pendidik. Pengembangan profesionalisme pendidik adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi kinerja dan etika profesional guru atau dosen agar mampu memberikan layanan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Bentuk pengembangan profesionalisme, pelatihan dan workshop, supervisi dan pendampingan, kegiatan ilmiah dan organisasi profesi, pengembangan karir dan kualifikasi akademik, refleksi dan evaluasi diri. Tujuan pengembangan profesionalisme meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, menyesuaikan kemampuan pendidik dengan perkembangan iptek dan kebutuhan peserta didik, menumbuhkan budaya belajar bagi pendidik. Prinsip pengembangan profesionalisme berkelanjutan dilakukan terus-menerus berbasis kebutuhan tantangan yang dihadapi, kontekstual relevan dengan lingkungan satuan kependidikan, kolaboratif melibatkan pendidikan lain sebagai mitra belajar. Hubungan standar pengelolaan pendidikan dengan lingkungan belajar. Standar pengelolaan pendidikan sangat erat
kaitannya dengan penciptaan dan pengembangan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan peserta didik. Lingkungan belajar yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh fisik ruang, tetapi juga oleh bagaimana pendidikan itu dikelola secara menyeluruh dan sistematis. Bagaimana hubungannya? Yang pertama, perencanaan program membentuk lingkungan belajar yang terarah. Pelaksanaan rencana kerja mengaktifkan dinamika kegiatan belajar. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi menjamin mutu lingkungan belajar. Keempat, kepemimpinan pendidikan mendorong budaya belajar positif. 5, sistem informasi manajemen menyediakan data untuk pengelolaan lingkungan belajar. Yang keenam, pengembangan profesionalisme pendidik meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kesimpulannya, standar pengelolaan yang baik menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Setiap komponen dalam standar ini berperan dalam menciptakan iklim belajar yang menyeluruh, fisik, sosial, dan psikologis. Sekian dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Alianska mengangkat tangan. Selamat sore, terima kasih Bunda. Mohon maaf izin bertanya. Untuk pertanyaan saya, apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya standar pengelolaan pendidikan di kalangan Ini wajahnya mana? Alianska ini wajahnya ini. Yang ngomong mana? Yang ngomong siapa? Ya. Ya, teruskan ya. Ya, baru ketemu. Silakan lagi. Ditampung aja dulu Pak, nanti dijawab. Ya. Monggo Bunda Fida. Terima kasih Bunda. Yang ingin ditanyakan, bagaimana cara pengelolaan standar sekolah yang baik mengenai keuangan yang terbuka dan akuntabel terpercaya. Terbuka ininya Bun. Terima kasih. Selanjutnya Bunda Yasmin. Baik, terima kasih. Sedikit saja pertanyaan saya. Tadi disampaikan bahwa kepala sekolah rutin, contoh tadi ya, kepala sekolah rutin melakukan supervisi kelas. Yang saya tanyakan adalah rutin secara standar itu kala berapa? Misalnya setahun sekali atau bagaimana? Minta dijelaskan. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke Pak Amin, soalnya sudah mepet waktunya. Masih ada kuliah setelah ini, Mbak Intan? Selesai ya? Terakhir ini ya? Terakhir ini Pak. Jawab dulu, walaupun tadi Pak Amin karena maksudnya terlambat, jawab dulu secara garis besar, kemudian nanti baru dipertajam melalui WA Group ya. Ya, silakan. Kelompok yang kedua. Intan itu jangan ingat-ingat mantan terus ya. Intan kan indahnya mantan. Intan itu kan indahnya mantan, itu Intan itu singkatannya. Intan. Oh. Ayo Mbak Intan, silakan. Tadi ada pertanyaan bagus ya. Yang pertama begini. Dari kelompok yang kedua ini, setelah itu judulnya apa yang Pak Amin sampaikan di kelompok yang kedua? Standar. Ada yang masih ingat standar apa? Standar nasional kependidikan. Standar pendidikan ya. SNP ya. Coba dicek temanya apa? Standar pengelolaan belajar, Pak. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan pendidikan, Bapak. Oh ya, oke.
Ya, jadi nanti ini sangat sudah luar biasa ya pembuatan PPT-nya kelompok yang pertama atau kedua. Yang kedua juga sudah sangat komplit ya. Luar biasa kalau kita bisa memenuhi terkait dengan standar-standar itu. Tetapi nanti tolong saya dikasih 1 atau 2 slide terkait dengan masuknya 8 standar nasional pendidikan. Jadi di 8 SNP itu yang di PP nomor berapa itu Pak Amin, agak lupa itu ya. Permendiknas itu ya. Jadi disampaikan ada 8 standar nasional pendidikan. Cukup disebutkan aja 1 apa 2 apa itu kan untuk melengkapi daripada PPT kita. Karena kita bicara tentang standar nasional itu juga tidak bisa dilepaskan dari yang namanya regulasi terkait dengan 8 standar nasional pendidikan. Namun yang disampaikan kelompok 2 itu sudah sangat rigid ya, sangat komplit, dan kalau diterapkan itu luar biasa. Nah tentunya tadi sudah disampaikan bagaimana permasalahan yang dihadapi, dan juga nanti bisa ditambahkan solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, silakan Mbak Intan dan kawan-kawan untuk menanggapi dari pertanyaan baik Yasmin, Vida maupun tadi siapa satunya ya? Yasmin, Vida, Alinska, Pak. Ya, oke silakan. 5 menit lagi kita selesai. Silakan Mbak kelompok 1, kelompok 2 silakan. Maaf Pak, baru azan. Oh ya. Atau yang lain tidak harus Intan tapi yang lain. Kelompok saya hilang semua. Saya sendirian. Wah, ini gara-gara pertanyaan Yasmin terus hilang semua ya Mbak Yasmin ya. Hilang semuanya. Kok bisa hilang semua Mbak? Kenapa Mbak Intan? Itu ada benda umul, Pak. Tadi kelempar keluar. Nah, ya silakan yuk. Karena kita tadi mulai jam 14.10 kita selesai jam 14.10 maksimal ya. 14.10. Ya silakan. Baik Pak, mohon maaf tadi ada adzan jadi nggak bisa open mic. Ya. Untuk terkait supervisi ya Pak. Untuk sekolah kami itu dalam mengadakan supervisi setiap semester sekali Pak, tapi rutin dilakukan oleh Ibu Kepala, dan itu supervisi itu dilakukan mendadak jadinya memang kita harus siap dengan segala perangkatnya seperti itu Bapak. Ya, jadi nanti Anda bisa baca macam-macam supervisi, ada supervisi terjadwal, supervisi mendadak. Kalau saya lebih senang supervisinya nggak mendadak itu. Ya. Jadi macam-macam supervisi nanti ada itu, supervisi kelas itu ya. Ya, jadi ya kalau saya sih 3 bulan sekali ya, paling tidak 1 semester itu ada 2 kali supervisi. Kemudian tidak ada supervisi, kan ada supervisi yang sifatnya menjatuhkan, supervisi yang sifatnya mengambil masukan-masukan, dan nanti ada TL-nya tindak lanjut terkait dengan supervisi kita. Ya, itu nanti akan dibahas Anda saat manajemen penyelenggaraan. Ya, ini kan kita masih bersifat umum dulu ya. Oke, yang kedua silakan. Jadi supervisi itu sebenarnya nggak ada waktu baku regulasi berapa kali supervisi. Yang sebulan sekali juga silakan. Ya kan, jadi mau 1 bulan sekali, mau 3 bulan sekali, mau 6 bulan sekali, yang penting jangan sampai belas tidak ada supervisi kepala sekolah ya. Itu nanti ada kompetensi itu ada terkait dengan supervisi, nanti di mata kuliah lain yang akan membahas terkait dengan supervisi. Yang kedua tadi kaitannya dengan siapa tadi Mbak Umul, pertanyaannya Mbak Vida. Terkait dengan Yasmin. Iya, mengenai keuangan yang terbuka ya Pak ya. Ya. Untuk
keuangan di sekolah kami ya Pak ya. Mungkin karena saya juga bukan bendahara, tapi untuk informasi keuangan memang disampaikan setiap kali ada rapat Pak. Jadi kita tahu tentang keuangan kita itu bagaimana. Jadi kalau mau melakukan kegiatan itu melihat keuangan, kita bisa mau kegiatan apa agar keuangan kita itu cukup seperti itu Bapak. Contohnya kalau dari awal kita membuat RAPBS ya Pak ya. Ya. Jadi kegiatan setahun itu sudah kita rencanakan dengan segala anggarannya seperti itu Bapak. Dan dengan sumber dananya seperti itu. Ya, yang terakhir. Semoga Bu Intan. Ada tanggapan Mbak Vida? Sebelum kita akhiri, silakan Mbak Vida. Sampun Bapak. Sampun apa? Sampun paham. Ya, ini kuliah online itu kadang bisa sama anaknya, itu kan ya, luar biasa. Emang itulah serba-serbi perkuliahan kita ya, dahsyat itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sambil nyetrika, kadang bisa sambil nyetrika, itu kan ya. kadang kalau seperti kan tidak apa-apa, kadang tiba-tiba lupa dia masih acak-acakan rambutnya, kemudian dia tidak lupa untuk ngeklik, akhirnya terbuka kan gitu. Pernah ada kejadian begitu kan, masih acak-acakan sambil di situ ada suaminya mungkin lagi makan buah apa makan apa itu kan ya, masih mucu-mucu, ayo dia nggak sadar kalau dia membuka kamera itu kan ya. Kadangnya begitulah. Maka ingat sinetron film Ipar Adalah Maut ya. Tiba-tiba belum dimatikan masih terdengar semua. akhirnya konangan kan gitu kan ya. Ya itu kan namanya cinta itu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna katanya. Tidak apa-apa, itu luar biasa. Jadi bahwa kita selama kemudian intinya bisa disambi dan tidak mengganggu proses perkuliahan, saya kira sah-sah saja itu kan ya, luar biasa gitu. Saya kira itu kawan-kawan, kita berikan aplaus buat kelompok yang pertama dan yang kedua yang telah memberikan materinya, dan kita akan pertajam. Silakan pertanyaan bisa di-share di grup WA dan kemudian bisa ditanggapi oleh kelompok yang bersangkutan. Matur nuwun, kita ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Dari Senin Selasa ya, Senin Selasa 2 hari ya. Ya, libur. Semoga bisa kembali bergairah dan setelah liburan. Matur nuwun, mohon maaf atas keterlambatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.